Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Pertama perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Khalis Jiddan. Saya dari mahasiswa Universitas Islam Jakarta dengan NPM 3120127. Di sini pada malam hari ini insya Allah saya akan menjelaskan tentang kedudukan manusia di dalam alam semesta dalam perspektif filsafat agama Islam. Yang pertama, filsafat agama Islam ini adalah cabang filsafat yang berfokus pada pemahaman analisis dan konsep keagamaan dalam Islam. Itu dari kata-kata itu dari definisi dari filsafat agama Islam tersebut. Ini mencakup pemikiran tentang keberadaan Allah, hubungan Allah dan antar manusia, hubungan manusia terhadap manusia, hablum minannas, hablum minallah, gitu ya. Etika dalam beradab, tujuan hidup, dan topik-topik lain yang berkaitan dengan keyakinan dan prinsip-prinsip agama Islam. Itu sekilas tentang filsafat agama Islam. Jadi filsafat agama Islam telah menghasilkan pemikiran-pemikiran mendalam, ya. Para cendekiawan seperti Al-Farabi, Ibnu Sina atau Avicenna yang biasa kita ketahui, yang lebih familiar, dan Ibnu Rashid, Feroz. Mereka berusaha mengintegrasikan pemikiran filsafat Yunani dengan ajaran Islam serta memahami hubungan antara iman dan akal. Balik lagi ke topik tentang kedudukan manusia dalam alam semesta. Ya. Dalam perspektif agama Islam, filsafat agama Islam, manusia dianggap sebagai penciptaan yang memiliki tujuan dan makna. Pasti ada tujuannya, pasti ada maknanya. Buat apa sih manusia diciptakan gitu kan? Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ya, sudah dijelaskan bahwa aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Allah berkata seperti itu dalam surat Az-Zariyat. Nah, itu sudah jelas itu adalah tujuan manusia diciptakan dan jin, hanya untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya adalah manusia dianggap sebagai makhluk yang istimewa karena dianugerahi akal. Ya. Berbeda dengan malaikat. Malaikat ini tidak dikaruniai akal, tidak mempunyai hawa nafsu. Ya. Nah, balik lagi ke manusia. Manusia mempunyai akal, mempunyai hawa nafsu dan kebebasan berpikir serta berpotensi untuk mengenal Allah lebih jauh. Dalam pandangan ini, manusia dianggap sebagai khalifah, pengganti Allah lah, atau pemimpin di bumi, ya, yang diberikan tanggung jawab. Tujuannya apa? Untuk bertanggung jawab untuk merawat alam semesta serta apapun isinya. Manusia memiliki kebebasan memilih dan tanggung jawab moral dalam menjalani kehidupan. Dia bebas, bisa memiliki tujuan hidup, gitu ya. Misalnya dia ingin menjadi dokter atau dia ingin menjadi kriminal atau menjadi apa, asalkan dia bertanggung jawab moral dalam menjalani kehidupan. Kehidupan manusia dianggap sebagai ujian. Ini sementara aja. Sebagai manusia, kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Jadi kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat. Jadi di sini kita di dunia hanyalah sebagai ujian. Jika kita melewati ujian itu dengan baik, maka kita akan mendapatkan balasan dapat masuk surga. Tapi jika kita memiliki jalan yang tidak benar, atau kita bermaksiat atau memiliki jalan yang menjadi orang jahat seperti itu,
maka kita juga harus memiliki tanggung jawab. Kita harus tanggung jawab atas perbuatan kita selama di dunia ini, di alam semesta ini. Manusia, balik lagi ke manusia, dianggap kehidupan manusia ini dianggap sebagai ujian, di mana pilihan dan tindakan mereka akan dihitung di hadapan Allah, ya, di padang mahsyar nanti. Dia akan ditimbang amal ibadahnya. Kira-kira banyak yang mana nih antara amal baik atau buruk? Ketika banyak yang amal baik, ya dia bisa masuk surga. Ketika banyak yang amal buruk, ya dia berarti masuk neraka terlebih dahulu. Ketika dia seorang muslim, kalau seorang muslim, insya Allah akan masuk surga semua pada akhirnya. Tapi ketika lebih banyak amal ibadah, lebih banyak amal buruknya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka dulu terlebih dahulu, agar mencuci semua kejahatan-kejahatan, kemaksiatan yang telah dia lakukan selama di dunia, seperti itu. Jadi semuanya akan dihitung pada hari kiamat, pada mahsyar. Selain itu, manusia juga dianggap sebagai makhluk yang lemah dan rentan, tapi juga memiliki potensi untuk mencari kebenaran, mengembangkan kebajikan, dan mendekatkan diri kepada Allah melalui tindakan baik dan ibadah. Ya, banyak caranya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu contohnya misalnya kita sholat tahajud. Itu adalah titik di mana manusia bisa paling dekat dengan Allah. Karena di situ Allah bilang, Allah turun. Mana manusia hamba-hambaku yang beribadah kepadaku, yang bangun malam. Disitulah Allah turun. Maka itu bisa menjadi salah satu amal kita untuk mendekatkan diri kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam perspektif filsafat agama Islam, manusia memiliki tanggung jawab moral terhadap Allah, sesama manusia, dan alam semesta, serta harus mengembangkan diri secara spiritual dan moral dalam mengisi perannya di dunia ini. Ya, jadi intinya adalah kedudukan manusia dalam perspektif filsafat agama Islam, ya, manusia memiliki tanggung jawab moral terhadap Allah, terhadap yang sudah Allah firmankan sudah Allah bicarakan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Seperti itu. Dan dia juga memiliki tanggung jawab sesama manusia. Ketika dia berbuat jahat sesama manusia, maka perbuatannya itu akan dipertanggungjawabkan juga di akhirat nanti. Jadi mungkin sekilas tentang kedudukan manusia di dalam alam semesta, perspektif filsafat agama Islam. Mungkin cukup sekian